Dari bayangan Solo hingga isu dekret presiden, aksi massa tak terkoordinasi mengguncang Jakarta. Apakah ini kebangkitan pola lama dengan wajah digital? Menjelang maghrib, arus lalu lintas di Tebet, Jakarta Selatan tersendat. Di depan Balai Sudirman, rombongan remaja berseragam SLTA naik ke atas truk kontainer kosong. Pemandangan serupa muncul di Pancoran dan Manggarai. Tak ada spanduk, tak ada orator, hanya teriakan sporadis. Rekaman aksi beredar di media sosial, diselingi unggahan buzzer yang memviralkan tagar "Bubarkan DPR, dekret presiden, dan turunkan Prabowo". Sebagian video terlihat seperti potongan lama yang diedit ulang. Disinformasi dalam momentum krisis politik sering dimanfaatkan untuk memperkuat narasi oposisi. Tulis Aris Sarjito dalam artikelnya, Hoax, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional. Jurnal Global Leadership Policy 2025. Di lapangan, BEMSI serta tokoh buruh seperti Jumhur dan Iqbal membantah ikut serta. Mereka menjadwalkan aksi pada 28 Agustus. "Demo ini bukan milik kami," kata Iqbal. Lantas, siapa dalangnya? Dugaan publik mengarah ke jaringan lama, lingkaran politik Solo. Istilah geng Solo mengemuka sejak Joko Widodo meniti karier politik dari wali kota Solo pada 2005. Selama 1 dekade, kelompok ini menguat, bukan hanya di birokrasi, tetapi juga ekonomi. Kini, ketika Prabowo memasuki tahun pertama pemerintahannya, manuver perlawanan terlihat. Mereka sedang mempertahankan akses politik dan ekonomi. Isu dekret presiden adalah bom waktu. Banyak pihak menghubungkan gerakan ini sebagai gerakan komunis gaya baru. Istilah komunis gaya baru bukan berarti kebangkitan PKI dalam wujud klasik, melainkan reinkarnasi strategi lama dengan medium baru. Kalau dulu agitasi dilakukan lewat rapat umum dan selebaran, kini lewat narasi digital. Seruan pembubaran DPR dan desakan agar Prabowo menerbitkan dekret mengingatkan pada bayangan 5 Juli 1959, meski dikemas dengan cara kekinian. Namun berbeda dari PKI yang berlandaskan kolektivisme, gerakan ini tak lagi mengusung manifesto Marx. Ini bukan soal revolusi kelas. Ini tentang mempertahankan sumber daya, proyek, jabatan, dan pengaruh. Ujar Profesor V.D.R. Hadis dalam Islamic Populism in Indonesia and the Middle East, Cambridge 2019. Ia menyebutnya politik populis yang diprivatisasi. Jargon rakyat digunakan untuk kepentingan elit. PKI pada 1960-an punya struktur jelas. Partai, organisasi sayap, hingga instruksi strategis dari pusat. Mereka menguasai media cetak dan memanfaatkan momentum politik. PKI tidak liar. Mereka disiplin dan terencana. Tulis Rex Mortimer dalam Indonesian Communism Under Sukarno. Sebaliknya, komunis gaya baru lebih cair. Tidak ada partai tunggal, hanya simpul-simpul kepentingan yang beroperasi lewat teknologi. Jika PKI menyiapkan kader, gerakan ini menyiapkan konten. Persamaan keduanya adalah pemanfaatan krisis politik sebagai pintu masuk. PKI dulu memanfaatkan dualisme kekuasaan Soekarno versus Angkatan Darat. Kini, kelompok ini memanfaatkan kekecewaan publik terhadap DPR. Riset Burhanuddin Muhtadi dalam Jurnal Politik 2024 mencatat DPR hanya dipercaya 22% publik. Joget viral anggota DPR setelah pengesahan kenaikan gaji memperburuk citra. Menyerang DPR adalah menyerang titik lemah demokrasi. Dekret presiden disebut-sebut sebagai solusi. Padahal, sejarah mencatat, Dekret 5 Juli 1959 membawa Indonesia masuk ke demokrasi terpimpin. Jika Prabowo mengambil langkah serupa, itu sama dengan kudeta konstitusi. Dekret di era konstitusi modern akan menciptakan krisis legitimasi. Tapi tekanan bisa menggoda. Jika aksi simultan meledak di Jakarta dan kota besar,
Skenario darurat politik tak lagi mustahil. Ranjau politik mulai disebar. Jangan sampai bazooka diarahkan ke RI 1. Jawabannya tidak persis. Dulu PKI punya ideologi, kini hanya ada pragmatisme. Dulu desa mengepung kota, kini server mengepung negara. Namun satu hal tetap, pola mobilisasi untuk menekan penguasa tetap efektif. Apakah geng Solo ada di balik ini? Indikasinya mengarah ke sana, meski tanpa bukti terang. Itu yang jelas, komunis gaya baru bukan hantu yang kembali hidup, melainkan bayangan masa lalu yang dipoles dengan teknologi. Mereka tak lagi bicara tentang masyarakat tanpa kelas, tetapi tentang tender, konsesi, dan jabatan. Revolusi proletar telah mati, berganti dengan revolusi algoritma.